Awal ceritanya sih kita kenal dengan yang Pak Ketua ya. Dengan Pak Ketua dulu kan ini cucian. Berhubung mungkin kurang maju, jadi dibikinlah sama Pak Haji masjid. Awal mulanya sih bukan masjid sebenarnya, musola mau rencana. Tapi berhubung Pak Hajinya mungkin ada pikiran lain, jadi tanggung katanya. Kita bikin masjid aja. Nah, dari mulai pengerjaan saya ikut di sini. Dari nol kita bikin masjid ini saya ikut, alhamdulillah diajak sama Pak Haji sampai selesai dan dipercaya untuk sekaligus mengurus masjid. Alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kepercayaan Pak Haji, masih kita yang jadi marbot. Kalau tugas kita 2 kali sehari untuk pembersihan. Sebelum subuh kita bersih-bersih masjid sama tempat wudhu, dan sore sebelum maghrib kita bersih-bersih lagi. Kalau untuk pribadi sih sebenarnya alhamdulillah menyenangkan, karena ini kan urusan akhirat. Jadi senangnya ya alhamdulillah kita sholat jadi lebih rajin. 5 waktu kita alhamdulillah nggak pernah tinggal untuk saat ini. Lain kalau dulu kita kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Dengan adanya masjid ini dan jadi marbot, alhamdulillah mungkin hidayah dari Allah. Kalau suka dukanya, kalau hari hujan aja kan kita jadi ekstra kerjanya kalau hari hujan. Apalagi yang kita dudukin ini, kalau hujan lebat angin deras masuk airnya di sini. Jadi kita harus ngepel lagi. Kalau untuk jemaah sebenarnya kita banyak luar ya. Yang keluaran tol, musafir lah. Iya. Kalau harapan saya sih mudah-mudahan kalau masih dipercaya sama Pak Haji mungkin sampai akhir hayat untuk tetap di sini, untuk mengabdi untuk Masjid Jami Anwar. Sebenarnya sama aja ya, nggak nambah. Iya, paling sekedar nambahnya ya kita nyiapin buka bersama kan, kita ada buka bersamanya biasanya kalau Ramadan. Paling itu aja tambahan kerjanya.
pada umumnya mengadministrasikan seluruh kegiatan yang ada di masjid, menyusun jadwal-jadwal, baik itu jadwal sholat Jumat, khotib-khotib, maupun termasuk kegiatan hari-hari besar, dan juga termasuk juga yang menyambut bulan suci Ramadan. Kita ada sholat tarawih berjamaah, di situ diselingi juga kultum setiap malam minggu, dan subuh minggu juga itu kultum. Ini kalau sudah jadi pengurus sudah berapa lama nih? Ini masuk tahun ketiga. Jadi dari awal berdiri sudah jadi pengurus? Ya, dari awal berdiri 14 Januari 2021 aja. Alasannya kita pertama panggilan dari mungkin kita sebagai orang muslim dan punya kewajiban untuk mensiarkan agama, dan juga di sini alhamdulillah kita dari ketua umum mengajak kita untuk bekerja sama di masjid ini, dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 tahun masuk 3 tahun. Kegiatan kita di sini, kerjasama kita terjalin dengan baik, sehingga seluruh kegiatan itu baik kegiatan ibadah mahdo, ibadah wajib, maupun ibadah-ibadah yang ghairu mahdo, yaitu ibadah yang seperti kegiatan hari-hari besar Islam, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak, dan juga termasuk di sini ada pengajian TKTPA untuk anak-anak. Alhamdulillah dari hari ke hari semakin meningkat, karena kita posisi masjid kita di strategis ini Pak. Strategis di depan keluar pintu tol dan masuk pintu tol. Jadi di sini bisa dikatakan tempat mereka yang tadinya keluar dari tol langsung istirahat, menyempatkan ibadah, dan juga yang masuk tol juga ini ada kesempatan istirahat dulu, sholat dulu, baru masuk berangkat. Oh ya, ini karena di sini bisa dikatakan tempat istirahat tadi. Mereka yang tadi masuknya tol dari Lampung itu cuma kapan keluarnya di sini kalau yang tempat istirahat. Untuk katakanlah istirahat baik sholat maupun dia mau makan, mau katakanlah ada buang hajat ya. Jadi di sini ada kesempatan. Dan juga kalau mau masuk tol, dia menyiapkan diri juga untuk bekal. Mungkin sholat dulu, jangan sampai terdesak di jalanan kan. Jadi mereka mempersiapkan diri, istirahat dulu sini. Bisa dikatakan ada sebagian ngomong tuh memang rest area nih. Tapi ini masjid umum ya. Oh ya, ke depan kita berharap ya pengurus ini semakin lama semakin kompak, dan juga selalu berpikir untuk memajukan masjid ini, karena ini salah satu bagian pada ibadah kita. Jadi baik pengurus maupun jemaah, kami selalu mengajak kita sama-sama mensiarkan agama melalui Masjid Jami An-Nur ini. Sejarah berdirinya Masjid Jami An-Nur ini dulunya ini kan tidak ada apa-apa ya. Ya, terus kita usaha, memang niatnya lama sudah nak bangun masjid. Jadi alhamdulillah dikabulkan Tuhan kan. Jadi kita bangunlah masjid ini. Tahun berapa Pak? Tahun 2020. Lebih kurang mulai bangunnya. Ya alasannya memang kita kepengen sudah lama nak bangun masjid ini, tapi tidak tercapai ya. Akhirnya ngumpul dikit-dikit kan, akhirnya terkabul lah niat tadi kan. Niatnya udah lama nak bangun masjid. Iya, niatnya bangun masjid udah lama. Iya, kami usaha semaksimal mungkin yang fasilitas-fasilitas yang ada di sini kami usahakan ya. Misal seperti setiap bulan Ramadan kami siapkan untuk buku kan. Yang WC supaya rame, supaya orang nyaman, kita barbarui, kita bagusi, apa kira-kira yang perlu kita bantu kan. Ya kita mengharapkan supaya makmurkan masjid ini, masyarakat sini
terutama masyarakat sini untuk memakmurkan masjid sini, dan siapapun yang masyarakat yang biasa di sini kan kita minta supaya dia memakmurkan masjid sini lah. Pada waktu itu kami kan masih jadi santri di Pondok Pesantren Tijarah Talantabur, asuhan Ustadz Ahmad Sururi dan Ustazah Nunung Nurjannah Al-Hafizah. Waktu itu Al-Ustadz Ahmad Sururi ini kenal dekat dengan Pak Haji Roni, pendiri Masjid Jami An-Nur ini. Alhamdulillah kami dipercaya oleh Ustadz kami untuk diutus menjadi imam Masjid Jami An-Nur ini pada tahun 2022 Januari. Ya, waktu itu kami ngimam dari full, dari subuh sampai ke isya, 5 waktu, imam tetap, imam sehari-hari. Kalau pengalaman sukanya, alhamdulillah masyarakat sini pokoknya baik-baik galau, yang pendatang pun ramah-ramah, dan yang banyak pun menemui hal-hal yang kami tidak kurang, contohnya kayak jamaah-jamaah yang kurang menjaga kebersihan di sini. Jadi alhamdulillah kami juga menerima itu dengan lapang dada, apapun yang sudah ditetapkan peraturan-peraturan di masjid ini. Ada, kami di sini juga di masjid ini ngajar anak-anak ngaji, dan juga kami ngajar privat di luar, seminggu 2 kali. Kami juga ngajar sekolah di Puja Handayani di dekat Pemulutan sini. Harapan kami dan langkah ke depan biar masjid ini makin maju, pengen menggerakkan masyarakat sini, terutama pemuda-pemudi, kepingin menghidupkan kembali aktivitas ataupun remaja masjid yang di masyarakat Muara Kelingi sini. Jadi masyarakat sini kalau bulan puasa itu selain sholat tarawih, sesudah sholat tarawih masyarakat sini tadarusan keliling seperti biasa dari juz 1 sampai selesai juz 30. Dan itu juga kami di sini juga kadang tadarusan pakai mikrofon luar buat ngeramekan, menghidupkan suasana masjid di Jami An-Nur ini. لغير جمالكم نظري حرام، لغير جمالكم نظري حرام حرام، وغير كلامكم عندي كلام، وغير كلامكم عندي كلام كلام. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله.
Untuk kepengurusan di sini ada 25 orang. Di mana terbagi dari beberapa seksi, yaitu dari seksi peribadatan, seksi PHBI atau peringatan Hari Besar Islam, kemudian seksi perlengkapan, perbekalan, humas dan lain-lain. Kalau untuk pemilik masjid atau ketua umum? Untuk kepemilikan masjid ini yaitu Bapak Haji Aroni Lobai. Kalau kita sebagai apa? Kalau kita itu sebagai ketua harian masjid yang mengurusi kegiatan-kegiatan masjid setiap hari, yang mengurusi dan mengawasi kegiatan-kegiatan masjid setiap hari. Kalau untuk imam seperti apa? Apa kita ada imam khusus atau gimana, Pak? Kalau untuk imam, kita ada imam harian namanya. Imam harian itu yaitu kita ambil dari pondok pesantren, yaitu namanya Ustadz Arman Saputra. Ke bawah, Pak, untuk yang beres-beres atau bersih-bersih itu ada berapa orang marbot? Untuk marbot, untuk beres-beres itu sebagai pembersihan di masjid ini ada 1 orang yang bertugas mulai dari subuh sampai ke habis isya atau jam 9 malam. Siapa namanya? Namanya Izam. Izam. Oke, Pak. Kalau kegiatan harian masjid itu setiap malam Jumat itu kita ada pengajian bapak-bapak, kemudian 1 bulan sekali itu ada pengajian ibu-ibu yang mana jumlahnya mencapai 80 lebih. Kemudian setiap hari lagi itu setiap jam 2 ke atas itu ada TPA anak-anak, diliburkan itu Jumat dan Sabtu. Tugasnya yang kan paling jadwal untuk sholat, imam sholat, untuk sholat Jumat, sholat bulan tarawih Ramadan, nyari imam dari luar. Ya. Biasanya kalau imam dari mana, Kak? Kalau untuk imam tarawih? Imam dari luar. Dari luar, ya? Iya. Sebagian juga ada yang dari dalam. Kalau untuk rutinitas kegiatan kita di bulan Ramadan tuh apa tuh, Kak? Untuk seminggu sekali itu ada imam dari luar. Kalau ini itu ada kultum. Terus untuk kuliah subuh itu selama Ramadan itu setiap subuh ini minggu, setiap hari Minggu. Kalau untuk tadarus, Kak? Kalau tadarus itu setiap hari ya? Itu untuk kalau yang ini untuk sesudah sholat tarawih tadarus. Tadarus ada ya? Iya. Itu sholat tarawih dan subuh ya, saya? Sholat subuh juga ya? Tadarus ya? Ya tadarus, iya, tapi tidak terlalu dijadwalkan. Iya. Itu terserah dari jemaah ya? Iya. Kalau kegiatan untuk pas jalan bulan Ramadan, pas belum Ramadan, kayak buka bareng apa itu ada? Iya ada, itu setiap sore kalau buka bareng itu. Buka bareng sore ya? Iya setiap sore. Itu yang ikut buka Ramadan tuh itu warga atau doyan dari musafir, Kak? Warga di sini dan juga ini yang musafir, yang ini kan di depan pintu tol, jadi banyak jemaah dari musafir, dari mobil bis. Terus kalau untuk sholat 5 waktunya berapa total jemaah biasa datang? Jemaah sholat itu mungkin sampai berkisar 200-an ke atas lah. 200 atas ya? Iya. Itu banyak dari luar, Pak ya? Baik dari luar. Nah ini kalau jemaah luar kayak itu dari Lampung, mungkin dari Pulau Jawa juga sih, ada nggak, Kak, responnya lihat masjid ini seperti apa, Kak? Ada. Ya yang pertama masalah ya bersih kan. Terus ya bagus, mungkin bangunan. Ada di situ mungkin dari bangunan ini ada ciri khas Palembang gitu kan. Terus yang di pintu ini ada ciri khas itu Timur Tengah itu. Jadi banyak orang itu senang berfoto di situ kan. اكفنا الشر عيب الزمان